wabarakatuh. Muhammad. Terima kasih kepada Bu Winda atas waktu dan tempat yang telah disediakan. Halo Sobat Bima sekalian, sudah 2 minggu ya berlalu sejak webinar kita terakhir. Di sini saya diberi kesempatan oleh Bima Sabartum untuk menyampaikan webinar kita yang ke-6, yaitu mengenai implementasi instrumen survei pada bidang pertambangan. Perkenalkan, saya Adi Tenugraha. Saya di Bima Sabartum sebagai Main Project Engineer. Di sini saya sifatnya hanya sharing ya mengenai survei pada bidang pertambangan dan instrumen. Mungkin yang hadir di sini adalah sobat-sobat Bima yang memiliki pengalaman lebih baik dari saya. Jadi sifatnya saya bukan menggurui, hanya sekedar sharing saja seperti itu. Mungkin langsung saya akan izin untuk share screen. Oke, baiklah. Sebenarnya sudah muncul ya sobat Bima sekalian. Di sini langsung kita mulai untuk si Bima series ke-6 yang berjudul implementasi instrumen survei pada bidang pertambangan. Selanjutnya saya ingin mengenalkan mengenai CP Bima Sabartum. Mungkin beberapa sobat Bima sudah pernah mengikuti webinar kita sebelumnya sehingga sudah mengenal siapa sih gitu CP Bima Sabartum. Di sini saya akan mengingatkan kembali atau mungkin ada sobat Bima yang baru pertama kali mengikuti webinar kita. Jadi CP Bima Sabartum atau BSD merupakan suatu perusahaan jasa pertambangan yang telah resmi berdiri di Palembang, Sumatera Selatan pada tanggal 30 Januari 2016. Di sini kita telah memiliki SK UJT dengan nomor 315-PTSP D3MD-8 Romawi-2016 tentang izin usaha jasa pertambangan mineral dan batubara kepada PT Bima Sabartum. Kemudian berawal dari usaha jasa konsultan pertambangan tersebut, BSD bertransformasi menjadi beberapa unit bisnis yang saling terintegrasi. Salah satunya mungkin teman-teman sobat Bima sudah familiar ya dengan main inquiry PT Bima Sabartum Jaya kita yang bertempat di Damarpura, Maluku Selatan. Dan itu ada juga beberapa bisnis lainnya. Dapat sobat Bima lihat di bawah ini ya. Kemudian ada repair sampai ke repair dan auto service seperti itu. Lanjut saja. Ada yang spesial pada webinar ke-6 kita, yaitu kita bekerja sama di sini dengan CHC NAV. CHC NAV itu adalah suatu perusahaan ya yang telah berdiri pada tahun 2003, berkantor pusat di Shanghai, Cina. CHC NAV menciptakan solusi navigasi dan pemosisian GNS yang inovatif untuk membuat pekerjaan customer lebih efisien. Produk dan solusi dari CHC NAV tersebut mencakup berbagai industri seperti surveying dan engineer, mapping dan geospasial, marine survey, precision agriculture, infrastruktur GNS, navigasi, serta aset manajemen. Dengan kehadiran di seluruh dunia, distributor di lebih dari 100 negara dan lebih dari 1.300 karyawan, CHC NAV saat ini diakui sebagai salah satu perusahaan dengan pertumbuhan tercepat dalam teknologi geomatika. Supaya sahabat Bima sekalian dapat mengenal produk-produk atau industri atau tentang CHC NAV lebih rinci atau lebih detailnya, bisa membuka website chcnav.com di Google ya. Di tampilannya ada seperti ini kurang lebih. Kemudian kita lanjut langsung ke materi yang akan saya share di sini, yaitu dari judul webinar kita, implementasi instrumen survei pada bidang pertambangan, kita bisa bagi menjadi 2 poin di sini ya, yaitu survei pada bidang pertambangan dan instrumen survei itu sendiri. Untuk survei pada bidang pertambangan mungkin ini kita batasi untuk tambang terbuka batu bara saja. Jadi kalaupun ada nanti pertanyaan mengenai di luar tambang batu bara, silahkan disampaikan, mungkin dapat dijawab oleh Mas Yoga maupun oleh Pak Erik seperti itu. Kemudian lanjut. Untuk survei pada bidang pertambangan dibagi menjadi 4 kegiatan Sobat Bima, yaitu survei eksplorasi, survei konstruksi, survei operasi, dan survei reklamasi.
Untuk survei eksplorasi dibagi menjadi 4 juga di sini, yaitu adanya kegiatan memasang jaringan titik kontrol. Jaringan titik kontrol ini berguna untuk mengikat nantinya supaya saat eksplorasi tersebut tidak meleset ya POO-nya nanti dari titik yang kita eksplorasi seperti itu. Kemudian memasang batas wilayah izin usaha pertambangan atau IUP ya, atau area konsesi kita. Ini contoh gambar saja ini konsesi pertambangan kita. Masing-masing kawan-kawan juga sudah copy lah berapa koordinatnya, seperti beberapa titik sudut dan sebagainya. Selanjutnya itu adalah pengambilan data topografi. Sebelum kita melakukan atau saat kita melakukan kegiatan eksplorasi, itu kita di sini harus memiliki data topografi, karena dari data topografi tersebut kita akan melakukan studi, yaitu ada yang namanya pre-FS, scoping study, pre-FS maupun FS. Data topografi inilah yang akan digunakan oleh tim engineering nantinya untuk membuat fit optimisasi maupun perhitungan estimasi sumber daya dan cadangan seperti itu. Kemudian lanjut ke pengambilan koordinat POO. Artinya saat melakukan pengeboran eksplorasi, kita harus mengambil juga data titiknya seperti itu. Data kolabnya ya. POO itu point of observation. Ini selanjutnya adalah survei konstruksi. Di sini tim survei memiliki tugas saat konstruksi, yaitu stake out boundary infrastruktur bangun yang akan dibangun. Jadi setelah kita mendapatkan IUP, kita akan melakukan konstruksi seperti itu sebelum melakukan kegiatan pertambangan. Disinilah pekerjaan teman-teman survei dalam saat melakukan konstruksi, yaitu stake out boundary infrastruktur bangun yang akan dibangun. Kemudian stake out boundary jalan dan cek elevasi pembuatan jalan hauling. Artinya nanti ada boundary batas jalan mana saja, seperti area mana saja yang menjadi jalan hauling, dan cek elevasi untuk supaya dapat gridnya agar tidak terlalu curam atau melebihi dari rencana main plan seperti itu. Kemudian pemasangan boundary dan reverse level untuk pembuatan parit. Pada saat konstruksi juga atau pada saat operasi juga nih, pasti kita akan melakukan pembuatan parit, yang ini mewajibkan untuk terlibatnya tim survei, karena kalau elevasi dari parit tersebut tidak dapat, artinya tidak betul seperti itu, maka air tidak dapat mengalir secara semestinya, artinya air akan tergenang di suatu titik. Selanjutnya itu perhitungan cut atau fill untuk jalan dan infrastruktur bangunan. Setelah dilakukannya konstruksi, kita akan masuk ke survei operasi produksi atau saat penambangan. Di sini kita bagi menjadi beberapa waktu pekerjaan. Yang pertama itu pekerjaan harian. Di saat pekerjaan harian, ada beberapa pekerjaan survei, yaitu stake out boundary, trace, dan penambangan. Kemudian pengecekan elevasi galian, monitoring titik kontrol geoteknik, serta pemasangan boundary dan cek elevasi rem. Mungkin ini ada beberapa contoh gambar saja ya. Di sini kita lihat adanya desain fit. Maaf, saya akan menggunakan laser pointer di sini. Nah, di sini kita lihat ya ada fit phase position atau rencana dari main plan seperti itu. Kemudian setelah desain ini rilis, pastinya tim engineering akan merilis boundary, koordinat boundary ini untuk dipasang nantinya di lapangan oleh tim survei. Jika teman-teman lihat di gambar ini ada bendera merah biru. Bendera merah biru ini mewakili bendera boundary ya kawan-kawan. Nanti di perusahaan kawan-kawan pasti memiliki bahasa surveinya masing-masing. Ini kalau untuk contoh dari tempat saya sebelumnya ya. Sini ada untuk fit limit atau boundary itu merah biru. Kemudian untuk crest itu merah, itu warna biru. Ini warna pitanya ya, warna bendera apa namanya? Teplak lah, bendera survei. Kemudian cek elevasi itu warna putih, disposal limit merah putih,
compensation kuning merah, call expose kuning, untuk main out orange, dan lead clearing safety line seperti itu. Jadi pekerjaan harian kawan-kawan survei kita adalah memonitoring tim produksi apakah sudah betul batas penggaliannya sesuai dengan yang direncanakan oleh Maplen atau melebihi seperti itu. Di sini yang diinginkan adalah sesuai dengan desain, jangan sampai adanya undercut maupun overcut. Selanjutnya adalah pekerjaan mingguan, yaitu pengambilan data progres penambangan dan penimbunan, serta update data elevasi mingguan. Ini saya ambil gambaran dari Google Image ya, mohon maaf jika ini adalah gambar dari salah satu perusahaan sobat Bima sekalian. Selanjutnya adalah pengukuran stok of name, perhitungan volume OB removal, dan update peta situasi tambang dan disposal bulanan. Pengukuran stok of name ini adalah pengukuran berapa kapasitas, maksud saya adalah tonase batu bara yang ada di stockpile kita saat akhir bulan. Kemudian perhitungan volume OB removal ini untuk mengetahui berapa progres penggalian OB removal, maupun bisa juga di sini adalah secara bank ya, maksud saya secara bank, untuk membandingkannya nanti dengan ritase. Selanjutnya adalah update peta situasi tambang dan disposal bulanan ini. Nantinya situasi tambang dan disposal bulanan pada akhir bulan ini akan digunakan juga untuk merencanakan target ataupun forecast untuk bulan berikutnya. Ini ada contoh gambar ya. Ini yang di bawah kiri ini adalah pengambilan data stok of-nya akhir bulan untuk mengetahui berapa sih tonase batu bara di stockpile kita seperti itu. Dan yang di kanan atas ini adalah pengambilan situasi tambang akhir bulan untuk penghitungan volume OB yang telah digali secara bank. Selanjutnya adalah pekerjaan waktu yang tak tentu, artinya tidak dibatasi harus harian, mingguan, ataupun bulanan. Antara lain adalah pengambilan data topografi original. Di sini data topografi original harus kita ambil jika kita akan mengganggu lahan baru untuk kegiatan penambangan kita, untuk pit, untuk disposal, untuk topsoil, atau apapun itu, kita harus mengambil data topografi originalnya. Kemudian pengambilan data roof dan floor batu bara. Artinya ketika kita sedang melakukan penambangan dan telah tereksposnya batu bara, setelah kita cleaning, kita harus mengambil data roof-nya, kawan-kawan. Dan saat sudah main out, kita harus mengambil data floor-nya untuk perhitungan tonase batu bara secara bank seperti itu. Kemudian pengambilan data potensi bahaya atau lokasi terjadinya asiden. Ini ada beberapa contoh gambar ya. Di atas kiri ini adalah contoh pengambilan tim survei mengambil data saat dilakukan coal getting. Jadi setelah batu bara expose, kemudian di cleaning, tim survei akan melakukan pengukuran roof. Nanti untuk boundary-nya itu dibatasi bendera warna kuning. Ini artinya area tersebut telah dilakukan pengambilan data. Selanjutnya yang di bawah ini adalah kegiatan land clearing. Ini kita ambil datanya setelah dilakukan land clearing. Ini adalah salah satu contoh saat ini ya untuk pembukaan pit baru. Tidak menentu harus harian atau minggu atau bulanan di sini teman-teman. Bahwa ketika kita ingin membuka area baru untuk penambangan, kemudian setelah dilakukan land clearing, kita harus mengambil data topografi originalnya supaya dapat dihitung nantinya berapa volume OB yang telah digali secara bank. Selanjutnya adalah survei untuk kegiatan reklamasi. Saat kegiatan reklamasi, tim survei juga dilibatkan untuk pengecekan elevasi reklamasi sesuai dengan rencana dari Menplan serta pengambilan data situasi reklamasi. Di sini dimaksudkan untuk membantu tim engineering dalam membuat laporan. Nanti dari data situasi reklamasi, dari data situasi tambang, akan dibuatnya laporan seperti RKAB, laporan berkala triwulan, berapa luas area yang telah direklamasi, luas area terganggu, berapa sampai penambangan elevasi berapa telah dilakukan penambangan, tambang aktifnya berapa hektar, tambang selesai berapa hektar, dan lain-lain seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke instrumen survei. Di sini saya hanya sebagai pengantar saja untuk instrumen survei, nanti akan dijelaskan secara detail oleh Mas Yoga dari CHCNAF.
Adapun instrumen survei yang akan saya bahas di sini, yang kasih singgung kulitnya saja, yaitu pertama adalah GNSS geodetik ya teman-teman. Kedua total session, 3 TLS terrestrial laser scanner, keempat unmanned aerial vehicle. Di sini ada drone, kemudian ada fixed wing dan gabungan antara keduanya ya, VTOL. Dan yang terakhir itu unmanned surface vehicle atau USV. Selanjutnya untuk perbandingan instrumen, jika dari beberapa instrumen tersebut kita bandingkan, adalah 4 parameter seperti ini, antara lain kemudahan, biaya, kecepatan, akurasi. Di sini dapat kita lihat TS yang merupakan konvensional surveying memang memiliki biaya yang cukup rendah dibandingkan instrumen lainnya, tetapi dari akurasi lebih tinggi. Selain itu kecepatannya lebih rendah ya kawan-kawan, karena masih menggunakan tenaga manusia di sini. Meskipun telah adanya reflector loss dari total session, masih tetap membutuhkan tenaga manusia karena keterbatasan dari jangkauan penglihatan si total session tersebut, sehingga harus pindah patok sana, pindah patok sini jika area yang ingin diukur itu tidak terlihat. Jelas secara kemudahan dia lebih rendah dibandingkan 4 instrumen lainnya. Selanjutnya adalah GNSS geodetik. Itu jelas biaya lebih tinggi, kecepatannya relatif lebih cepat dari TS, dengan akurasi yang juga lebih daripada lebih rendah daripada TS seperti itu. Dan di sini yang lebih bagus atau lebih baik yang direkomendasikan dari CHCNAV itu adalah unmanned aerial atau surface vehicle dengan kemudahan yang lebih tinggi daripada instrumen lainnya. Meskipun biaya yang dikeluarkan harus lebih tinggi, tetapi dirasa cukup sebanding lah dengan kecepatan yang dihasilkan dari instrumen ini. Jadi kita tidak hanya menginginkan suatu instrumen yang akurat, tetapi akurat dan cepat seperti itu. Mungkin cukup dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adit atas pemaparannya, sangat menarik sekali ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan bahwa survei pada bidang pertambangan ini dibagi menjadi beberapa ya Pak ya. Survei saat eksplorasi, survei saat konstruksi, operasi, dan reklamasi Pak ya. Nah, ternyata ada banyak jenis instrumen survei yang dapat diaplikasikan. Yang kita pilih haruslah yang sesuai dengan kebutuhan ya Pak ya. Tapi kalau disuruh memilih dari 5 instrumen tersebut, maka lebih direkomendasikan menggunakan UAV dengan bantuan teknologi LIDAR. Meskipun biaya lebih tinggi, tapi hasil yang didapatkan juga sebanding ya Pak ya. Mungkin yang bisa dipetik dari pemaparan Pak Adit ini bahwa perencanaan dalam dunia tambang itu penting, namun merealisasikan rencana tersebut membutuhkan sumber daya manusia dan teknologi survei yang tepat ya Pak ya. Dan untuk yang ingin bertanya ditampung dulu ya teman-teman, rekan-rekan sekalian. Selanjutnya untuk instrumen survei detail akan dijelaskan oleh Pak Yoga dari CHCNAV. Pada Pak Yoga, apakah sudah siap Pak? Baik Mbak Linda, insya Allah sudah siap. Ini kita langsung saja Pak yang untuk sesi berikutnya. Pada Pak Yoga, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, baik, terima kasih Mbak Linda sebagai moderator atas pertanyaannya. Saya mohon izin share untuk screen saya ya. Apakah tertampil? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk Bapak Bima semuanya, alhamdulillah kita berkesempatan di webinar pagi ini. Saya melanjutkan di Bima series yang ke-6. Insya Allah saya akan memaparkan beberapa line up proses dari webinar yang insya Allah akan related dengan keperluan di bidang pertambangan. Namun sebelum saya masuk ke materi, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk BSC di masa Bartum, khususnya untuk Pak Haji Erik Wijaya, CMT, karena sudah berkenan untuk kerjasama dengan kami dan mengundang saya dalam kesempatan pagi hari ini. Kan saya pagi ini terkait dengan alat survei, saya akan berbicara mengenai paket solusi dilakukan oleh Nasional untuk keperluan data collection dan monitoring, khususnya untuk di kegiatan mining. Insya Allah dia akan memberikan inspirasi dan bila ada masukan dari kawan-kawan yang sudah memiliki pengalaman yang banyak di bidang survei, nanti kita share di diskusi. Nah, seperti biasa, saya ingin share juga sebuah quote sebelum kita mulai paparan ini. Insya Allah akan memberikan inspirasi pagi ya. Jadi ini saya dari Arthur Hasil, itu mulailah dari manapun Anda berada, gunakan apa yang Anda miliki, dan lakukan apa yang Anda bisa. Ini saya sangat cocok ya, karena ini artinya mendorong kita untuk segera action, antara lama untuk mempertimbangkan, antara lama untuk bekerja. Nanti kan boleh mempertimbangkan, tapi nggak usah terlalu lama. Kita harus take action. Maaf, baik. Tidak ada ini ya Pak ya. Suaranya tidak. Iya Mbak Linda. Tadi sedikit ada masalah di suara. Apakah sekarang sudah lebih baik? Masih kurang. Gimana untuk hari ini? Oke Pak, nanti bisa. Apakah suara? Oke, baik, saya akan lanjutkan. Jadi untuk terkait kerjasama CIDNAV dengan Bima Sabartum Group adalah CIDNAV telah menunjuk BSC sebagai authorized partner untuk kegiatan sales, marketing, dan distributor beberapa produk CHC untuk dipasarkan di area Indonesia. Jadi alhamdulillah Pak Erik dengan rekan timnya berkenan untuk kerjasama dengan kami, sehingga harapannya adalah menolong kami untuk bisa mengenalkan produk-produk kami, khususnya untuk di area Sumatera. Nah, apa saja produk line up kami nanti akan saya sampaikan, tapi ini sekilas tentang perusahaan kami. Jadi sudah sebutkan bahwa CID ini telah berdiri di tahun 2003, jadi insya Allah tahun ini sudah mencapai 17 tahun, artinya perusahaan kami terus berkembang mengikuti dinamika pasar, mengikuti perkembangan teknologi yang sangat cepat, sehingga kami mampu go internasional, jadi tidak terpusat di Shanghai maupun Asia, tapi kami sudah mulai merambah ke pasar Eropa maupun Amerika. Mungkin kalau yang kita sudah hampir mungkin lebih dari 100 negara menjadi partner, 80 negara menjadi partner kami. Nah, adapun produk line up dari CIDNAV ini, saya akan rangkum menjadi 7 kategori industrial. Yang pertama adalah surveying dan engineering, yang kedua ada mapping dan spatial, yang ketiga ada marine survey, yang keempat precision agriculture, kemudian yang kelima ada infrastructure, yang keenam ada NSS atau INS navigation, yang terakhir adalah asset management. Jadi masing-masing industrial ini memiliki line up produk yang mungkin akan sama satu dengan yang lain. Karena memang solusi yang ditawarkan CIDNAV ini adalah solusi yang saling terintegrasi antara alat satu dengan alat lain. Jadi software satu dengan software yang lain. Artinya kita
memilih CHDNA sebagai partner dalam alat survei tidak perlu khawatir, karena alat survei kami satu tipe atau satu kebutuhan saja, tapi memiliki line up yang sangat luas dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan di berbagai bidang survei. Menyambung tadi tentang solusi yang ditawarkan oleh CHDNA, CHDNA akan saya tampilkan di sini. Yang pertama adalah quadcopter UAV. Mungkin teman-teman sudah familiar ya dengan ini, dan UAV ini tentunya bermacam-macam. Ya? Sedikit suaranya jelas Pak. Tambah saja Pak. Ya, Mbak Winda gimana? Apakah sudah lebih jelas? Lebih jelas Pak. Oke, selanjutnya. Jadi untuk solusi UAV quadcopter ini, CHD memilih untuk memproduksi sebuah tipe UAV yang memiliki kemampuan yang setara dengan kemampuan drone survei atau mapping. Jadi untuk informasi bahwa UAV ini untuk saat ini sudah memiliki berbagai macam tipe maupun pabrikan, termasuk beberapa yang sudah bisa membuat drone survei, artinya custom. Itu teman-teman kita sudah banyak yang dari Bandung maupun yang dari Jawa Tengah maupun dari Jogja, itu mereka sudah sangat banyak membuat beberapa tipe UAV dengan beberapa kategori spesifikasinya. Nah, untuk tipe yang ditawarkan oleh CHDNA ini, kami ada tipe quadcopter dengan spesifikasi mapping drone. Artinya drone ini bisa digunakan untuk kegiatan survei yang membutuhkan akurasi yang tinggi. Artinya apa? Artinya bahwa UAV ini tidak hanya digunakan untuk membawa kamera saja, tapi UAV ini juga bisa digunakan untuk membawa sebuah sensor yang akan sangat berguna di dunia surveying, seperti ini, mini LiDAR. Jadi CHDNA untuk saat ini sudah memiliki line up, yaitu mini LiDAR yang bisa di-compile dengan UAV. Jadi mini LiDAR ini merupakan hasil evolusi ya dari LiDAR yang mungkin selama ini kita kenal sebuah yang sangat besar, yang biasanya digunakan untuk melakukan survei dengan memanfaatkan pesawat udara ya paling kecil mungkin kita bisa bilang Cessna, tipe Cessna atau pesawat lainnya. Jadi unitnya sangat besar dan sangat berat. Nah, di perkembangan teknologi yang semakin cepat ini, CHDNA memberikan salah satu solusi LiDAR yang mungkin tidak perlu lagi kita harus berinvestasi dalam bentuk pesawat komersil yang mungkin nilainya juga sangat mahal ataupun kita sewa. Tapi sekarang CHDNA menawarkan sebuah teknologi baru, yaitu mini LiDAR. Artinya LiDAR ini dibuat sedemikian rupa menjadi lebih kecil, lebih kompak, dan lebih ringan. Sehingga ketika di-compile dengan UAV, alat ini dapat bekerja dengan baik. Kemudian ada solusi lain yang lebih sederhana dan mungkin sangat familiar di teman-teman sekalian, yaitu Projection. CHDNA sudah memiliki line-up Projection yang sudah dilengkapi dengan tracker, kegiatan ukuran yang menggunakan prisma ataupun yang non prisma. Total Vision dari CHD ini memiliki keunggulan di software-nya, artinya software yang dikembangkan oleh CHDNA ini mengadopsi dari beberapa software survei yang sudah ada, kita kembangkan dan kita coba untuk kumpulkan menjadi satu solusi fitur yang komplit. Kemudian CHDNA tentu sudah memiliki langkah proses untuk receiver, GNSS receiver ataupun GPS receiver, yang mana ini merupakan core dari bisnis dari CHDNA. CHDNA ini berawal dari bisnis GNSS receiver dengan berbagai model yang kita produksi, sampai kita sekarang berkembang memiliki beberapa line up produk selain GNSS. Kemudian yang terakhir, kami juga tawarkan ada line up produk untuk USV. Jadi ini kita bisa katakan sebagai marine drone. Jadi kalau kita punya UAV itu kita aerial drone,
sekarang kita punya UAV ini yang kita sebut marine drone, karena memang drone ini kita akan gunakan di air atau di hidro. Karena konsepnya ini sebenarnya mirip. Nah, kalau UAV kita menggunakan copter atau rotor, kita kendalikan dengan remote control. Kalau UAV ini kita nggak pakai rotor, tapi kita pakai turbin, ya sama lah konsepnya sama. Dan kita kendalikan juga remote control. Jadi artinya ini sama sebenarnya, hanya beda environment yang akan kita gunakan. Nah, seperti apa alat ini di lapangan? Saya akan tampilkan beberapa foto sehingga akan memberikan gambaran seperti apa alat ini kita gunakan di lapangan. Yang pertama, UAV yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa UAV ini kategorinya adalah UAV untuk mapping, ya, bukan untuk fotografi. Karena kalau untuk fotografi tentu secara ukuran pasti akan lebih kecil dan tentunya lebih ringan. Karena memang dia diperuntukkan hanya untuk membawa kamera kecil atau kamera pocket. Kalau ini karena kategorinya mapping, jadi dia harus bisa membawa minimal kamera DSLR lah, yang istilahnya secara ukuran lebih besar dan lebih berat. Tapi karena ini ukurannya memang sangat besar ya, jadi dia memang diperuntukkan untuk lebih dari itu. Artinya dia bisa membawa sebuah sensor yang lebih advance, yaitu tadi saya sampaikan adalah mini LiDAR. Mini LiDAR tadi akan dipasang di bagian tengahnya bawah, jadi kita pasang seperti kamera. Mini LiDAR ini sangat kecil dan memiliki beberapa tipe. Jadi ada tipe yang paling kecil seperti yang saya sampaikan di awal tadi adalah tipe AU200 dan ada tipe AU300 dan seterusnya. Itu menggambarkan one yang dapat diberikan oleh LiDAR-nya itu sendiri. Kemudian ada ultravision yang tentunya sangat familiar cara penggunaannya dan lain sebagainya. Kemudian dari UAV, ini yang tadi saya sampaikan bahwa ini seperti halnya UAV atau aerial drone, tapi ini kita gunakan di dalam air. Artinya dia seperti kapal yang kita kendalikan dengan remote control. Nah, istimewanya adalah wahana ini kita lengkapi dengan berbagai macam sensor. Yang pertama adalah sensor navigasi, kita bisa pasangkan GNSS receiver-nya. Artinya alat ini kita bisa fungsikan untuk pengukuran RPK juga. Jadi setiap movingnya dia akan terekam secara akurat. Nanti kita ada echo sounder sampai kita punya jadi line up-nya adalah multi beam echo sounder. Penggunaannya tentu berbeda kebutuhannya. Nah, nanti akan kita sesuaikan dengan kebutuhan user di lapangan. Terus kemudian untuk line up GNSS, kami memiliki banyak sekali line up GNSS tergantung pada spek maupun line up harganya. Nah, ini terbaru adalah kita punya tipe I73 maupun yang I90 ini. Salah satu keistimewaannya adalah dia bisa dilengkapi dengan IMU atau IMU atau Inertial Measurement Unit. Artinya apa? Artinya alat ini kita bisa gunakan untuk melakukan pengukuran di beberapa titik yang mungkin agak sulit untuk dijangkau. Hal yang paling simpel adalah sebenarnya ada di foto yang bagian ini. Coba saya tampilkan pointer. Nah, di foto yang ini, kalau kita bisa lihat, alat kita sebenarnya miring, kan? Jadi, kalau kita kembalikan ke tanah pengukuran menggunakan GPS kan harusnya kita tegak lurus ya, menggunakan bubble harus vertikal tegak lurus. Tapi ini kita bisa mengukur pengukuran dengan GNSS ini dengan posisi yang miring, Pak. Jadi miringnya ini mungkin kira-kira maksimal 35-40 derajat lah. Karena ada salah satu sensor yang ditanamkan di dalam GPS ini yaitu IMU. Jadi memungkinkan kita untuk melakukan pengukuran yang sedikit ekstrim lah. Jadi artinya ketika ada titik yang kita sulit untuk kita jangkau, kita bisa melakukannya dengan hanya memiringkan alat kita. Tanpa perlu khawatir akurasi kita turun. Kebetulan saya memiliki beberapa video yang mungkin akan saya tampilkan. Semoga sih masih bisa dinikmati ya, karena kadang-kadang kalau video ini terkait koneksi agak patah-patah dan lain sebagainya. Saya akan coba dulu untuk video yang jadi mungkin tadi di pembukaan awal juga sempat diputar
akan putar kembali. Jadi UAV yang kita akan uji ini tipenya adalah BB4 tipe dengan quadcopter dengan kapasitas baterai nyaris menembus angka 88.000 mAh, yang artinya adalah drone ini bisa terbang 50 menit dengan membawa sebuah sensor lidar. Jadi artinya kalau kita nggak memakai sensor lidar, hanya menggunakan kamera, daya terbangnya akan lebih lama, mungkin bisa sampai 1 jam lebih sekian menit. Tapi karena kita membawa sensor lidar, yang lidar ini juga mengambil daya dari baterai BB4 ini atau UAV ini, sehingga agak turun. Tapi saya rasa 55 menit terbang itu sudah sangat cukup ya, maksudnya sangat cukup lama di udara. Jadi ini yang akan membatasi apa perbedaan UAV yang kecil, yang fotografi, atau dengan UAV yang kategori besar untuk mapping. Jadi kalau teman-teman sudah memiliki pengalaman di UAV, pasti paham bahwa UAV ini sangat luas ya kategorinya. Jadi jangan disamakan satu dengan yang lain. Apakah ini lebih murah, ini lebih mahal? Biasanya sih harga itu memang tergantung kepada fitur yang ditawarkan. Jadi ketika drone itu katakanlah terbang hanya sekitar 15 menit, pasti harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan UAV yang kemampuan terbangnya bisa sampai 50 menit ke atas. Bahkan dia bisa membawa payload hingga maksimal 7 kilo, 7,1 kalau dispektif. Jadi artinya drone ini pun sebenarnya kalau Gosen ini mau pakai drone ini juga bisa sebenarnya untuk mengirim beberapa benda yang kira-kira beratnya kurang dari 7 kilo. Kemudian saya lanjutkan untuk proses berikutnya mungkin GNSS dulu ya, USB nanti saya dulu. Yang GNSS kita lihat yang saya bilang, GNSS ini memiliki sensor IMU yang artinya memungkinkan kita untuk melakukan pengukuran di titik-titik yang ekstrim. Ini tipe itu juga sangat kompleks, sangat kecil, dan sangat ringan, sehingga dibawa pun sambil santai gitu juga tidak menjadi soal. Karena hanya 700 gram, artinya kurang dari kilo. Metode pengukurannya sama, metode pengukuran GNSS itu ada RTK, ada statik. Hanya saja ketika kita menghadapi kondisi lapangan yang berbagai macam, nah seperti kita bisa melakukan pengukuran sampai sudut pemiringannya 35 sampai 40 derajat. Dan dengan generasi yang terbaru, GPS ini sangat sensitif dengan sinyal. Jadi apapun tipe satelitnya, sekarang kan tipe satelit berbagai macam ya. Kalau zaman dulu mungkin kita hanya kenal dengan GPS, GLONASS, ataupun Galileo. Sekarang kita sudah tambah lagi satu lagi yang dari Cina, Beidou. Nah, ini alat ini sudah bisa merekam hampir semua konstelasi satelit yang ada. Kemudian yang terakhir saya coba akan tampilkan untuk mapping drone-nya atau USV. Jadi USV ini sama halnya dengan UAV, artinya dia bisa dipasang beberapa sensor pengukuran, seperti halnya lidar. Nanti akan saya tampilkan videonya, akan terlihat nanti. Jadi USV ini kalau normalnya dia hanya dilengkapi dengan echo sounder. Bahkan kalau untuk beberapa tipe USV yang pasaran, mungkin teman-teman bisa cek USV itu kebanyakan dilengkapi hanya dengan echo sounder. Tentunya tergantung dengan ukuran maupun verifikasi USB-nya itu sendiri. Semakin dia besar, semakin dia kuat untuk membawa sensor-sensor yang lain, tentunya akan semakin lebih comfort. Halnya dari Genap ini tipe Apache atau Apache-nya ada 3, ada Apache 3, Apache 5, ada Apache 6. Nah, Apache 6 ini yang paling besar dan yang paling kompleks, artinya dia bisa tanam sangat banyak sensor, mulai dari echo sounder, GPS, GNSS, sampai lidar. Lidar pun juga bisa kita tanamkan di sini. Artinya data yang kita dapatkan sudah berupa data point cloud ataupun dam yang mewakili permukaan dasar air di sekitar air. Artinya ketika tadi kita menjumpai sebuah area tebing dengan aliran sungai, artinya kita akan mendapatkan semua pasir tebing hingga elevasi yang di bawah air.
Nah, kembali lagi ke pengukuran UAV menggunakan LIDAR ini saya coba untuk menggambarkan secara sederhana ya. Katakan ini saya sedang ada di area pertambangan open pit, mungkin ini sudah merupakan hasil galian ya. Hasil galian UAV yang dipasangkan di LIDAR yang dipasangkan di UAV ini memiliki sistem kerja menggunakan laser yang ditembakkan dengan field of view-nya 360 derajat dibanding dengan 120 derajat. Artinya kalau kita gambarkan dia seperti memutar 360 derajat dengan sudut tembaknya hingga 120 derajat. Jadi kalau saya tampilkan di sini, kita bisa lihat lingkaran ini adalah mewakili cakupan yang akan direkam oleh LIDAR menggunakan laser. Nah, untuk sudut cakupan tembak 120. Jadi ini kalau saya bagi menjadi dua, kita tarik garis tegak lurusnya, anggaplah ini 90 derajat ya. Anggaplah ini kita anggap ini 90 derajat. Dengan tinggi terbang yang optimal di LIDAR-nya ini 200 meter, walaupun UAV kita mampu terbang hingga 5 kilo, tapi karena LIDAR ini memiliki keterbatasan lasernya ya, jarak tembaknya ini, idealnya kita bisa terbang di angka 200 meter. Jadi ketika kita tarik garis tegak lurus ini, kita anggap ini 90 derajat, otomatis kita akan bisa menghitung paling tidak kita bisa bilang jari-jari dari lingkaran coverage area tadi ya. Jadi posisinya adalah A. Kita bisa tahu panjang A ini untuk mewakili kira-kira jari-jari dari lingkaran coverage ini. Nah, rumusnya apa? Rumusnya adalah kemarin saya diajarin oleh Pak Erik nih ya, menggunakan rumus segitiga, yaitu tangin sudut yang cakupan di situ dikali dengan ketinggian terbangnya. Jadi tangin 60 derajat dikali 200 meter. Nanti teman-teman silahkan koreksi kalau misal saya ada salah di sini. Jadi kalau saya hitung menggunakan rumus ini, kira-kira dapat A ini panjang 64 meter. Artinya kita pastikan bahwa jari-jari lingkaran base area ini, jari-jarinya adalah 64 meter. Nah, sekarang kalau kita ingin tahu seberapa luas ya yang di-cover oleh satu kali tembakan LIDAR itu, kita bisa hitung dengan menggunakan luas lingkaran. Nah, rumus luas lingkaran ini, kalau saya tidak salah, rumusnya adalah Pi kali jari-jari pangkat 2 ya. Kalau saya hitung kasarnya kira-kira ada di angka 12 sekian meter persegi. Sehingga kalau saya convert ini menjadi hektar, kira-kira didapatkan sekitar 1,286 hektar. Hanya dalam waktu kurang dari 1 menit. Bahkan ini sebenarnya dalam hitungan detik. Karena pesawat ini kan, UAV ini kan dia terbang. Dia bergerak terus, kecepatan yang konstan yang bisa kita set dengan kecepatan maksimumnya mencapai 14 meter per second. Ini kita bisa atur kecepatan pesawatnya. Artinya bahwa semakin cepat pesawat ini otomatis akurasi dari LIDAR yang akan laser yang ditembakkan tadi akan semakin menurun. Jadi ada range kecepatan ideal supaya kita mendapatkan akurasi yang maksimal. Kemudian melanjutkan implementasi dari UAV dan LIDAR ini di tambang. Kalau kita menghadapi sebuah area yang ada genangan air seperti di foto ini ya, kira-kira saya coba ambil foto yang mendekati. Saya sampai bahwa laser dari LIDAR ini akan kesulitan menghadapi medan-medan berair. Artinya data nanti yang didapat dalam satu coverage area lingkaran ini ada bagian yang blank, artinya anti blank tadi adalah area-area yang digenangi oleh air. Sehingga kita akan memerlukan sebuah wahana lain yang bisa mensupport kegiatan ini. Yang pertama, opsi yang paling sederhana adalah melakukan propulsion. Jadi kita menggunakan propulsion untuk mengukur kedalaman dan lain sebagainya di area yang genang oleh air. Namun setelah saya sharing dengan beberapa teman, dengan Mas Adit yang sudah ada pengalaman di pertambangan, beliau menyampaikan bahwa ada resiko di sana karena melibatkan personil ukur yang membawa prisma untuk masuk ke dalam genangan air yang mungkin kita tidak tahu genangan air itu kedalamannya berapa, ada apa di dalam air tersebut, sehingga ada resiko yang akan dihadapi oleh surveyor. Sehingga
Mungkin kita akan lanjut ke solusi yang berikutnya, yaitu ada alat yang kita sebut tadi USP atau marine drone yang mungkin kita bisa gunakan bahkan untuk itu merupakan shallow water atau perairan yang sangat dangkal. Alat ini bisa digunakan. Jadi USP ini kalau tadi bisa dilengkapi dengan beberapa sensor standarnya adalah USP ini dilengkapi dengan GNSS dan EcoFounder. Jadi alat ini kita tidak perlu lagi personil untuk terjun langsung ke genangan air, kita pantau menggunakan remote control. Alat ini bisa memetakan bagian yang blank dari hasil pengukuran LIDAR tadi. Jadi data ini akan bisa kita compile, kita bisa gabungkan menjadi satu kesatuan data point cloud yang lebih sempurna. Nah, terkait dengan berbagai macam peralatan ini yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semua yang mungkin sudah mulai ada rencana untuk berinvestasi di peralatan seperti ini. Yang perlu diperhatikan adalah brand dari produk tersebut. Karena tentu brand ini akan mewakili perusahaan yang menyediakan peralatan tersebut. Artinya jika perusahaan tersebut tidak memiliki kompetensi yang cukup di bidang peralatan tersebut atau tidak sertifikasi yang mumpuni, maka tentu kita akan sedikit ada keraguan lah untuk berinvestasi terhadap peralatan tersebut. Nah, CIC-NAV ini merupakan perusahaan publik, perusahaan yang open, jadi artinya perusahaan ini sudah dikenal hampir di seluruhnya dengan kapasitas revenue yang sangat besar, yang meningkat dari tahun ke tahun. Terus kemudian yang perlu diperhatikan berikutnya adalah ada nggak dealer yang established locally, jadi artinya apakah ada perwakilan di Indonesia. Kebetulan CIC-NAV sudah memiliki perwakilan di Indonesia dan memiliki beberapa distributor resmi di Indonesia, tergantung dengan tipe-tipe alat yang ditawarkan. Kemudian poin berikutnya yang perlu kita pertimbangkan adalah ada nggak service center yang ahli, artinya di Indonesia apakah sudah ada service centernya. Nah, peralatan-peralatan seperti ini kan peralatan yang sangat canggih ya, artinya mungkin nggak semua orang atau nggak semua perusahaan bisa melakukan service atau repair untuk beberapa tipe alat yang teknologi tinggi seperti ini. Artinya kalau tidak service center yang resmi dari CIC-NAV, dikhawatirkan kerusakan alat tidak akan terselesaikan. Nah, kalau kita seperti CIC-NAV ini sekarang sudah memiliki service center di Jakarta, di Jakarta Selatan, kami sudah memiliki perusahaan yang kita tunjuk secara resmi sebagai authorized service center kami. Kemudian perusahaan kami juga didukung oleh teknisi-teknisi yang bersertifikat, yang artinya sudah kita uji, kita training, kita berikan sertifikat, sehingga kepada para user di lapangan yang menggunakan instrumen kami tidak perlu khawatir, karena ketika nanti ada kesalahan segala macam, silahkan sampaikan kepada kami, insya Allah kami akan membantu semaksimal mungkin. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah penting juga yang perlu diperhatikan sebelum kita berinvestasi untuk peralatan-peralatan canggih seperti ini, yang itu ada certified produknya. Jadi terutama untuk produk-produk yang memiliki modem, radio, Bluetooth, infrared dan lain sebagainya sesuai dengan peraturan Kementerian Telekomunikasi Informasi, bahwa setiap peralatan tersebut harus dilakukan dengan postel, sertifikat postel. Nah, jadi artinya ketika peralatan tersebut tidak memiliki postel ini, maka bisa dianggap tersebut peralatan yang ilegal, peralatan yang ilegal. Jadi alhamdulillah sih untuk CIC-NAV, produk-produk kami hampir semuanya yang kita pasarkan di Indonesia ini sudah terdaftar postel di Kementerian Informasi dan Telekomunikasi. Bisa dicek di websitenya, bisa kita search, nanti brand CIC-NAV ini beberapa produk lah, hampir semua produk kita sudah sertifikat postel. Jadi Bapak-Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir, untuk produk kami sudah resmi untuk masuk ke Indonesia. Nah, untuk kompetitor tentu teman-teman mungkin sudah tahu. Untuk produk-produk survei seperti ini sudah memiliki banyak di merek maupun perusahaan-perusahaan memprovide. Artinya untuk kompetitor saya sudah bilang sangat banyak. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah beberapa hal yang perlu kita bisa jadikan pertimbangan. Apakah
Jajenas ini layak untuk dijadikan pilihan. Yang pertama adalah spesifikasi, apakah saksi mereka setara atau bahkan lebih tinggi dari Jajenas. Jika iya, mungkin itu bisa dijadikan referensi, bisa dijadikan untuk compare ya, kita compare dengan proses Jajenas. Karena kalau kita listing, hampir semua proses Jajenas ini adalah merupakan summary dari alat-alat yang sudah beredar di pasaran. Jadi artinya spesifikasi yang dihadirkan oleh Jajenas ini adalah spesifikasi unggulan, spesifikasi yang sangat tinggi lah. Jadi artinya kompetitor harus benar-benar kompetitor yang memiliki unit atau spesifikasi yang tinggi juga. Kemudian kita perlu perhatikan harganya. Apakah harganya reasonable? Harganya sesuai dengan fitur yang akan kita dapatkan atau manfaat yang kita dapatkan. Tentu kalau Jajenas kita bisa tawarkan paket harga yang sangat menarik dengan fitur-fitur dan manfaat yang kira-kira akan sangat optimal untuk Bapak Ibu bisa dapatkan. Kemudian terkait dengan durability, Jajenas ini karena dia memiliki pabrik sendiri, dia memiliki R&D sendiri yang tersebar di 4 negara, California, Swiss, dan lain sebagainya, sehingga produk-produk yang dikeluarkan oleh Jajenas ini merupakan produk yang sudah sangat teruji secara teknis, sehingga Bapak Ibu tidak perlu khawatir terkait dengan kemampuan alat ini, durability alat ini sudah sangat teruji dan bahkan diakui di berbagai macam negara. Kemudian yang berikutnya adalah poin sistem integrated-nya. Apakah yang Bapak Ibu akan pilih memiliki sistem integrasi? Jadi artinya yang Bapak pilih ini hardware, apakah software-nya juga mumpuni atau dukungan yang lain juga saling melengkapi. Nah, seperti Jajenas ini tadi saya sampaikan di awal bahwa ini sebuah satu solusi yang saling melengkapi, artinya tidak hanya hardware yang berkualitas, namun juga software yang sangat unggul dalam kelasnya. Jadi dengan spesifikasi yang mumpuni, hardware dan software ini bisa saling terintegrasi untuk membangun sebuah sistem yang capable ya. Sehingga mungkin ada 4 poin ini yang bisa dijadikan kita referensi untuk memilih produk atau instrumen survei kita di lapangan, sehingga jangan sampai kita memilih produk-produk yang mungkin kurang sesuai. Nah, bagaimana Jajenas bisa memberikan support kepada Bapak Ibu sekalian? Itu pertama tentu dari sisi harga, Jajenas sangat reasonable dan sangat bersaing dengan produk-produk lain yang sudah ada di pasaran. Tentunya harga ini akan kita sesuaikan dengan fitur-fitur yang memang kita tawarkan untuk Bapak Ibu sekalian. Kemudian adanya local service center ini kami rasa menjadi sebuah poin plus bagi kami untuk bisa mensupport Bapak sekalian baik di pre-sales sampai nanti kita after sales. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan khawatir ketika melakukan pembelian produk-produk kami akan terus mensupport Bapak Ibu sehingga sampai nanti mungkin sampai nantilah ketika alat ini benar-benar bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Terus adanya technical support yang sudah teraplikasi, technical support yang sangat teruji dari JAJ, sehingga akan tetapi services kami terutama untuk after sales. Kemudian kami juga menawarkan long warranty, artinya di saat mayoritas produk itu disupport dengan garansi kata 1 tahun, untuk beberapa produk kami bisa support hingga 2 tahun. Jadi artinya akan memberikan kenyamanan ya yang lebih ketika Bapak Ibu sekalian memiliki peralatan dari Jajenas. Kemudian ada reliable product, artinya produk ini sangat bisa diandalkan karena yang pertama spesifikasi yang kita tawarkan bukan spesifikasi low, tapi kita sudah menganut spesifikasi yang sudah mid sampai ke yang tinggi. Jadi artinya kalau tidak usah minder dengan produk-produk Jajenas, karena produk-produk Jajenas ini jika disandingkan dengan produk lain, katakan produk-produk dari Eropa maupun Amerika, kemungkinan besar spesifikasi kami akan di atas mereka, karena memang spesifikasi tadi yang saya sampaikan bahwa spesifikasi dari Jajenas ini merupakan summarize atau merupakan rangkuman dari beberapa produk unggulan di pasaran, sehingga spesifikasi yang kita sampaikan sudah merupakan spesifikasi yang terbaik di pasarnya. Nah, baik, ini sudah memulai
dengan leader tadi, yang perkembangan leader yang mulai dari yang unitnya yang sangat besar dan berat, terus sekarang kita sudah mulai muncul mini leader yang bisa dibawa di beberapa platform, seperti UAV. Nah, sekarang dengan multi platform leader system, artinya leader tersebut bisa dipasangkan di berbagai macam wahana atau platform. Salah satunya adalah dengan kendaraan roda 4. Mungkin kita pernah lihat ya, sesekali ada mobil dari Google yang membawa kamera, tapi itu bukan lidar sih, itu kamera 360, 360. Nah, itu nanti ke depannya mungkin Google juga akan menggunakan lidar untuk permodelan 3 dimensi di Google Maps-nya. Mungkin sekarang sudah mulai banyak ya model-model 3 dimensi di Google Maps, tapi saya itu merupakan pengukuran secara terpisah, artinya tidak terintegrasi dengan kamera 360-nya mereka. Jadi itu merupakan pengukuran terpisah yang kemudian nanti satu persatu akan di-upload ke server mereka. Tapi kalau menggunakan sistem lidar ini, artinya mereka nanti bisa melakukan pekerjaan itu sekaligus di jalan ya. Karena memang lidar ini kan dilengkapi dengan sensor lasernya sekaligus dengan kameranya, sehingga sekali mobil ini jalan di kota dan di daerah ini semuanya bisa kita dapatkan, baik gambar maupun point cloud. Dan hingga akhirnya nanti lidar akan kita bisa bawa secara portable, seperti ini kira-kira. Jadi lidar akan kita bisa bawa secara portable menggunakan backpack. Jadi artinya ini kita gunakan khususnya untuk beberapa tempat yang mungkin tidak terjangkau platform seperti UAV. UAV ini kan kembali terbedakan ketika ada beberapa tempat yang kita bisa bilang underground. Misal tempat itu di bawah bukit, atau kita gua, ada gua yang perlu kita scan dalamnya karena kita mungkin ada perencanaan terowongan bawah tanah atau dan lain sebagainya. Itu ada beberapa tempat yang mungkin kita bisa scan menggunakan teknik ini. Jadi ini merupakan salah satu alternatif solusi selain lidar yang digunakan di UAV maupun yang TLS yang mungkin tadi sempat disampaikan Pak Adib juga di presentasi beliau. Ada TLS atau terrestrial laser scanner itu yang merupakan laser scanner juga yang didirikan di airport. Nah, itu bisa juga digunakan, tapi ini solusi yang ditawarkan ini adalah solusi yang lebih mobile. Artinya kita bisa jalan, kita bisa mencapai lokasi dengan lebih cepat dan efisien. Baik, mungkin itu akhir dari presentasi dari saya, paparan mengenai produk-produk alat bukti dari Jena. Ini sifatnya sekedar informasi, bila ada kesalahan saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya tutup, saya kembalikan ke Mbak Linda sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Yoga atas pemaparannya. Jadi sebelum memberikan survei, maka ada beberapa poin yang harus kita masukkan ya Pak, yang dari company-nya, dealer resminya, service center-nya, partner resminya. Mungkin untuk spesifikasi instrumen survei dari Jena ini dapat dilihat di website kita di www.bimasabatun.id. Mungkin weekend ini akan kita publish untuk teks dan playlistnya. Dan pada hari ini juga hadir Pak Erik Wijaya SMT sebagai Direktur dari Bimas Labatum Group yang juga join pada webinar kali ini. Mungkin kepada Pak Erik untuk dapat memberikan tambahan pada webinar sesi 6 ini, Pak. Baik. Apakah sudah jelas Ibu Winda suaranya? Sudah jelas, Pak. Mungkin bisa dimulai, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Sibima Series yang ke-6 ini. Alhamdulillah ada beberapa rekan yang tetap konsisten 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai ini masih tetap mengikuti Sibima Series yang ke-6 ini. Marilah tentunya kita tetap mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya alhamdulillah kita dipertemukan lagi
dalam momentum webinar Sibimas Series yang ke-6 ini. Tentunya saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung bagi rekan-rekan yang mungkin baru bergabung di Sibimas Series yang ke-6. Kemudian ucapan terima kasih tentunya buat rekan-rekan yang sudah pernah bergabung sebelumnya di Sibimas Series sebelumnya, tapi di Sibimas Series yang ke-6 ini kembali bergabung lagi. Jadi sama-sama ucapkan terima kasih. Kemudian tentunya ucapan terima kasih yang berikutnya saya ucapkan kepada CHC NAF yang telah diwakili oleh Bapak Arif Yoga Pratama selaku Sales Manager Regional CHC NAF, yang mana sudah disampaikan alhamdulillah sejak 5 Oktober 2020 kami CV Bimas Sabartum ini menjadi authorized dealer untuk penjualan, marketing, dan distribusi beberapa unit dari CHC Navigation. Sehingga saya kira dengan momentum Sibimas Series yang telah kita lakukan, kami ingin membagi teknologi atau membagi informasi teknologi terbaru tentang survei ini kepada rekan-rekan semua. Kemudian ucapan terima kasih berikutnya kami ucapkan kepada rekan-rekan dari Waila Corporation yang telah mendukung acara kegiatan ini dengan baik. Ini merupakan salah satu bentuk peningkatan dari mutu atau kualitas Sibimas Series kami dari yang sebelum-sebelumnya, sehingga kami mencoba bekerja sama dengan rekan-rekan Waila ini selaku event organizer dengan harapan kualitas dari webinar kita semakin baik. Kemudian yang kedua, saya selaku pimpinan dari Bimas Sabartum Group ini tentu akan berusaha untuk memberikan manfaat kepada semua pihak. Sebagai salah satu visi dari misi kami adalah memberikan manfaat kepada pihak lain. Keberadaan kami ini dapat berarti. Kemanfaatan yang kami berikan ini merupakan salah satunya tentu merupakan hasil dari empiris kami dalam menjalankan bisnis sejak 2016 sampai saat ini. Kemudian usaha diversifikasi kami terhadap bidang-bidang lain selain konsultan pertambangan, dan inilah yang akan kami sharing, termasuk sharing kami pada Sibimas Series yang ke-6 ini adalah di bidang survei pertambangan. Dengan harapan kepada semua pihak seperti mahasiswa, kemudian akademisi, pemerintahan atau profesional dapat memberikan atau mengambil manfaat dari informasi-informasi atau sharing yang kami berikan kepada rekan-rekan semua. Kemudian yang terakhir tentunya adalah sifatnya harapan-harapan dari kami. Semoga Sibimas Series ini dalam hal kualitas dan pelaksanaannya makin lebih baik lagi. Tentu kami sangat harapkan saran dan masukan kepada rekan-rekan semua terkait Sibimas Series kami yang ke-6 ini. Masukan dan saran dari rekan-rekan ini akan kami tampung sehingga akan kami perbaiki lagi untuk Sibimas Series berikutnya. Kemudian yang berikutnya adalah ini merupakan salah satu Sibimas Series kami yang pertama yang mengundang pihak lain atau pihak luar. Walaupun kami juga berusaha untuk internal dari kami memberikan informasi yang sifatnya empiris ya. Tapi juga kami akan berusaha bercombine dengan praktisi-praktisi lain atau mungkin nantinya dengan regulator, dengan nantinya dengan profesional pertambangan di Sibimas Series berikutnya. Sehingga informasinya harapannya akan lebih komprehensif, akan lebih saling melengkapi antara pengalaman yang kami dapatkan dengan pengalaman rekan-rekan yang akan kami undang sebagai pembicara. Semoga kegiatan kami kali ini dapat memberikan manfaat dan harapannya rekan-rekan semua dapat memaksimalkan kegiatan Sibimas Series yang ke-6 ini untuk mendapatkan informasi lebih dalam kaitannya dengan instrumen survei yang tentunya ya sangat berkembang pesat sekali ya. Mungkin bagi rekan-rekan yang sudah bergerak di bidang survei 2010 ke bawah,
ini alat-alat survei ini hanya didominasi oleh produk-produk Trimble, Leica, Topcon, mungkin Sokia ya. Tapi sekarang dengan 2010 ke atas ini kompetitornya sudah semakin tinggi. Kemudian kaitannya dengan peralatan, kemudian mungkin dengan bahan, terdapat substitusi bahan yang tadinya harganya itu selangit, tapi karena ada substitusi bahan lain yang lebih baik tapi lebih murah, akhirnya membuat produk-produk survei tersebut menjadi kompetitif sekarang. Tinggal bagaimana kita melakukan terhadap produk-produk yang ada di pasaran. Sehingga teman-teman semua harapannya bisa memaksimalkan informasi terkait dengan CHC hari ini, sehingga kalaupun ada rencana untuk investasi itu bisa lebih komplit lagi informasinya. Mungkin itu aja. Tentunya saya juga mohon maaf apabila dalam CBMA Series yang ke-6 ini terdapat kekurangan atau terdapat kelemahan dalam pelaksanaannya. Kami mohon maaf dan ini akan menjadi evaluasi kami untuk kami perbaiki untuk CBMA Series berikutnya. Oke, itu saja Ibu Winda yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Erik atas tambahan yang diberikan pada webinar kali ini. Mungkin kepada rekan-rekan sekalian untuk mengisi sesi polling agar pelayanan CBMA Series ini lebih baik ya. Mungkin pada rekan-rekan nanti silakan isi polling dari mungkin kita tunggu sekitar 2 menit ya untuk rekan-rekan mengisi sesi polling ini. Baik, apabila rekan sudah mengisi polling ini, kita lanjut ya sesi berikutnya, sesi pertanyaan. Ini di kolom chat sudah ada pertanyaan dari Pak Yesta Rafa. Mungkin kepada Pak Yesta Rafa bisa bergabung dengan kami di webinar ini. Kepada Pak Resta, mungkin bisa bergabung dengan kami di sini, Pak. Mungkin Pak Resta tidak ada di sini, mungkin kita langsung saja bacakan pertanyaan dari Pak Resta Rapsa ini. Jadi pertanyaannya, software kontrol UAC maupun drone lainnya apakah aplikasi yang independen milik CHC-NAV atau pakai open source? Kalau untuk rover dan CHC-NAV tapi base station beda merek, apakah support?
Bagaimana? Bagaimana Pak Adi dan Pak Yoga? Iya Mbak Winda, saya lanjutkan di laptop satunya. Ya, Jadi untuk mohon maaf pada kalian saya maupun software gangguan dari Pak Yoga. macam software atau aplikasi untuk di field-nya maupun atau software untuk post processing-nya. Dan keduanya Cajena tentu sudah mengembangkan mandiri, secara mandiri, artinya Cajena memiliki software itu sendiri, namun tidak menutup kemungkinan ketika nanti processing data dan sebagainya ada software lain yang mungkin user lebih familiar, kita bisa akomodir. Jadi artinya hasil data nanti kita bisa convert menjadi format-format yang mungkin bisa dibaca dengan software-software yang sudah biasa digunakan oleh user, khususnya untuk post processing ya. Kira-kira begitu Mbak Winda. Baik, terima kasih kepada Pak Yoga atas jawaban yang telah diberikan. Mungkin ini langsung ada pertanyaan Pak ya dari Pak Faisal Ahmad. Beliau menanyakan apabila area tambang teknologi dua terhalangi oleh alat berat seperti ada gambar ini pemakaran saya, apakah akan mempengaruhi input data yang terekam seperti luasan area atau tinggi area tembaknya? Mungkin kepada Pak Isa bisa bergabung dengan kami untuk menyampaikan pertanyaan Pak. Ya, baik Mbak Winda. Terima kasih. Jadi untuk area yang memang tertutup oleh alat berat, idealnya itu tidak bisa kita gunakan karena memang idealnya yang kita survei itu benar-benar harus yang open area. Jadi ketika nanti ada beberapa area yang tertutup oleh sebuah objek, misal alat-alat berat ataupun yang lain, yang pertama kita bisa melakukan survei ulang karena menggunakan lidar UAV ini kan tidak sulit ya. Artinya instalasi sangat cepat, kita bisa survei dengan sangat cepat juga. Jadi ada beberapa solusi lah nanti kita bisa untuk mengatasi permasalahan seperti tadi, karena memang kenyataan di pertambangan mungkin akan sulit ya kalau kita ingin mengkondisikan pitnya itu benar-benar bebas dari gangguan. Jadi tentu kita akan coba memberikan inilah ya solusi yang terbaik lah. Mungkin teman-teman lain yang memiliki pengalaman yang lebih di bidang pertambangan bisa share juga ya. Tapi kalau secara idealnya alat itu memang disarankan untuk mengukur area yang open. Jadi ketika ada beberapa objek yang menghalangi atau menutup sebagian area, tentu akan diperlukan pengukuran ulang. Begitu Mbak Winda. Baik, terima kasih kepada Pak Yoga atas jawaban. Jadi harus open area Pak ya untuk menggunakan alat ini. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Mariano Pratama. Jadi kira-kira berapa persen selisih hasil perhitungan volume stok name antara UFV dan TS? Apakah UFV sudah bisa disarankan penggunaannya untuk penghitungan stok name? Mungkin kalau dari datanya otomatis untuk yang leader ini sangat kompleks ya dibandingkan dengan total association. Jadi artinya dari sisi akurasi maupun presisi tentu akan sangat berbeda ya, karena kita lihat dari kerapatan titiknya saja sangat berbeda ya. Leader tadi kan sekali dia survei, dia bisa menembakkan
sekitar 200 ribuan poin per second. Jadi artinya akan sangat rapat untuk setiap area yang di-cover oleh LIDAR ini. Tapi tentunya data dari total session dan LIDAR ini kita bisa compile. Jadi sehingga kemarin ada sharing dari beberapa teman, misal dia tanya bagaimana kalau kita disurvei menggunakan total session, terus kemudian kita survei menggunakan LIDAR, apakah datanya bisa kita compile? Jawabannya bisa. Session pun kan nanti datanya poin ya, poin list lah, karena jumlahnya tidak terlalu banyak, kita nyebutnya poin list. Tapi karena LIDAR ini poinnya sangat banyak, kita nyebutnya poin cloud. Nah, data tersebut kita bisa compile. Kira-kira begitu, Mbak Winda? Baik Pak, terima kasih. Jadi kepada Pak Mariano mungkin bisa bergabung dengan kita untuk ada yang ingin ditambahkan dari Pak Mariano. Iya, halo. Ya, halo, selamat. Ya, selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Ini tentang pertanyaan saya tadi mengenai berapa persen hasil perbandingan itu kira-kira dari menurut Bapak dan kawan-kawan yang sesuai dengan hasil diskusi itu, apakah UAV ini sudah bisa disarankan untuk perhitungan volume atau belum, Pak? Kira-kira menurut, atau ada pertimbangan-pertimbangan lain lagi sehingga bisa digunakan UAV itu sendiri? Baik. Terima kasih, Pak. Jadi sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan oleh LIDAR yang digunakan ini, tentu peralatan ini sudah bisa disarankan untuk digunakan dalam menghitung volume. Karena LIDAR ini dia memiliki akurasi poinnya secara relatif itu 3 cm untuk horizontal, vertikal dia 5 cm. Ini untuk akurasi poinnya. Artinya nanti ketika kita melakukan processing data point cloud di software itu, kita bisa lakukan seperti pembersihan noising atau yang lain, sehingga kita bisa mendapatkan akurasi yang lebih tinggi. Oh iya Pak, berarti kerapatan dari poinnya atau ketelitian dari poinnya itu sendiri menentukan akurasi ya Pak? Halo, halo Pak Mariano. Ya Pak. Ini Pak, mungkin saya sedikit menambahkan Pak ya. Ya Pak. Karena saya pribadi adalah pengguna total session seperti itu Pak. Kalau untuk saat kita mengukur stock of name Pak ya, mungkin di PPT saya sebelumnya itu kan ada salah satu dokumentasi kegiatan kita itu Pak adalah pengumpulan stock of name menggunakan total session. Itu pengambilan titiknya kan sangat dipengaruhi oleh roadman kita Pak. Nah, jadi kalau total session ini mungkin titiknya tidak bisa serapat LIDAR seperti itu Pak. Jadi untuk galatnya mungkin bisa jadi lebih besar daripada stock opnya yang seharusnya seperti itu Pak. Kalau untuk LIDAR itu kan pixelnya kan sangat rapat Pak. Yep. Sangat rapat dan membentuk real dari stock stock file kita seperti itu Pak. Dan seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Yoga tadi, untuk LIDAR sendiri sudah bisa Pak direkomendasikan. Mungkin untuk lebih yakinnya Bapak bisa cari nanti jurnal-jurnal itu sudah ada Pak, saya pernah baca perbandingan antara penggunaan UAV dan TS saat mengukur stock of name. Kalau dilihat dari titiknya saja itu tidak serapat dari LIDAR Pak, sehingga ada selisih. Kalau dari yang pernah saya baca itu lebih besar sekitar di atas 5% lah Pak ya kalau saya tidak salah itu untuk total session. Sedangkan LIDAR itu sangat mendekati Pak. Sangat mendekati angkanya. Oh maaf, di atas ya 2% Pak, sekitar 2% kalau untuk total session Pak.
karena dipengaruhi oleh roadman tadi Pak, pengambilan titiknya itu tidak mengikuti bentukan dari stockpile. Oh iya, yang ya karena itu TS-nya kan dia ambilnya kan menggunakan ini patok prismanya, jadi mungkin perbedaan di situ ya Pak. Betul Pak, apalagi kalau dari roadman sendiri biasanya kan kita kan meratakan tinggi stick Pak ya. Misalkan ada Iya. 3 orang roadman, biasanya standarnya 1.4. Nah, dari prismanya sendiri mungkin mistarnya ada yang 1.41, 1. Sekian. Kami pernah itu Pak kasus mengambil data stock opnya Pak ya. Kebetulan saya di kontraktor Pak sebelumnya Pak. Dari internal kami itu mengambil data sendiri, itu menghasilkan katakanlah 200.000 kubik Pak seperti itu. Tapi ketika kita ngambil keesokan hari yang ngambil ulang dengan owner kita, itu datanya lebih kecil Pak. Karena owner kita ngambilnya tidak rapat Pak seperti itu titiknya. Jadi hasilnya itu tidak membentuk real seperti di lapangan. Sedangkan kalau dari LIDAR kan dia tembakannya saja seperti di Mas Yoga jelaskan sebelumnya, itu point cloud-nya itu sangat rapat Pak. Sangat rapat sehingga hampir 0, sekian persen Pak kalau saya baca dari jurnal orang yang pernah melakukan perbandingan Pak. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Berarti saya simpulkan ini dari TS sendiri tingkat ketelitiannya tergantung dari kerapatan titiknya ya Pak. Betul Pak, seperti itu Pak. Oh iya Pak. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Oke untuk Pak Mariano. ya ilmunya Pak. Terima kasih. Siap Pak. Terima kasih Pak Muhammad Mariano. Apakah sudah jelas Pak? Sudah jelas. Terima kasih. Baik Kak. Nah ini selanjutnya kepada Pak Kolibun, apakah bisa bergabung dengan kita di sini untuk menyampaikan pertanyaannya Pak? Baik Pak Kolibun, apakah bisa bergabung dengan kami di sini? Mungkin saya bantu membacakan pertanyaan dari Pak Kolibun ya. Untuk penggunaan USB RTK, apakah sudah tidak diperlukan lagi GCP untuk akurasi titik koordinat X, Y, Z? Baik Mbak Linda, terima kasih pertanyaannya. Jadi kita mengenai akurasi atau bagian posisi tentu kita masih menggunakan GCP. Namun tidak lagi menggunakan GCP yang jumlahnya mungkin sebanyak kalau kita menggunakan foto. Karena yang pertama adalah ini kan kita berbasis pada poin. Jadi artinya kita menggunakan GCP untuk satu area katakan 1 sampai 2 GCP itu sudah sangat cukup dibandingkan hanya kalau kita menggunakan histogram metri biasa, mungkin kita akan melakukan GCP lebih banyak. Jadi intinya kalau kita memerlukan akurasi posisi, tentu kita akan masih memerlukan GCP. Jadi analoginya adalah ketika alat ini digunakan pakai GCP, tetap bisa, karena alat ini sebenarnya sudah dilengkapi dengan internal GPS-nya, tentang akurasinya mungkin nggak akan baik karena menggunakan GCP. Tapi at least hasil data yang dikeluarkan oleh LIDAR ini merupakan point cloud yang presisi. Nah, presisi ini kita memerlukan GCP untuk menempatkan di akurasi yang tepat. Jadi kira-kira itu. Jadi kalau pertanyaannya apakah masih GCP masih memeran, walaupun posisi dari GCP ini tidak akan perlukan sebanyak kalau kita menggunakan GCP parameter biasa. Kira-kira seperti itu namanya. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Kolibun. Terima kasih kepada Pak Yoga atas jawabannya. Mungkin kepada ini ada pertanyaan berikutnya dari Pak Faisal. Mungkin kepada Pak Faisal bisa bergabung dengan kami di sini. Bagaimana Pak? Apakah bisa bergabung dengan kami di sini Pak? Kepada Pak Faisal.
Mbak Linda, untuk pertanyaan yang mungkin tadi belum saya sempat jawab adalah pertanyaan terkait penggunaan base atau rover yang menggunakan selain merek CHC. Itu bisa dilakukan? Jawabannya adalah sangat bisa. Alhamdulillah CHC ini sudah dilengkapi dengan berbagai macam protokol modem yang artinya baik menggunakan koneksi internet, modem internet maupun modem radionya, kita sudah support hampir seluruh alat. Jadi kalau kita bisa gambarkan ya, gambarkan alurnya itu adalah komunikasi dari alat satu ke alat yang lain itu menggunakan modem internet ataupun modem USF atau radio. Nah, modem radio ini memiliki berbagai macam protokol seperti halnya DreamTalk, CHC kita sendiri CHC, ada Pacific Crest dan lainnya. Inilah yang sudah diadaptasi oleh CHC NAV. Modem internal dari setiap alat CHC ini sudah memiliki protokol yang saya sebutkan tadi. Jadi artinya apapun alatnya, insya Allah bisa connect dengan CHC karena mayoritas alat-alat yang di pasaran ini menggunakan pabrikan-pabrikan tadi seperti itu untuk Pacific Crest, yang lain sebagainya. Jadi itu sudah sangat umum dan itu sudah terpasang dengan baik di protokol modem CHC. Jadi untuk pertanyaan ini tentu CHC bisa digunakan berkolaborasi dengan merek lain. Begitu Mbak Linda. Baik, terima kasih pada Pak Yuda. Jadi bisa kami untuk kolaborasi. Ini mungkin itu tadi Pak pertanyaan yang dapat diajukan karena keterbatasan waktu. Jadi sekian untuk pertanyaannya tadi Pak. Nah ini untuk rekan-rekan sekalian ada sedikit hadiah dari pihak CHC NAV. Mungkin untuk rekan-rekan saya yang dapat menjawab dengan tepat dan cepat di kolom chat akan mendapatkan hadiah dari pihak CHC NAV. Dan pertanyaan ini akan saya sebutkan. Jadi apa saja produk dari CHC NAV ini? Mungkin pada rekan-rekan yang sebelumnya sudah mengikuti paparan dari Pak Arif, mungkin dapat menjawab pertanyaan dari saya. Pada rekan-rekan mungkin untuk dapat menjawab dengan tepat dan cepat di kolom chat karena akan mendapatkan hadiah menarik dari pihak CHC NAV. Ayo dimulai, siapa ya yang cepat dan tepat? Ayo, ada lagi yang mau menjawab pertanyaannya? Nah ini baru ada yang muncul jawaban dari Pak Muhammad. Produknya CHC NAV itu ada JNS 160, 173 dan DB4. Mungkin pada Pak Yoga, apakah benar Pak ini jawabannya Pak? Ya, sangat benar, benar sekali. Selamat kepada Pak Muhammad mendapat hadiah dari pihak CHC NAV. Mungkin yang lain jangan bersedih dulu ya karena ada pertanyaan lagi, mungkin yang belum beruntung. Nah, jadi pertanyaannya adalah kapan berdirinya CHC NAV dan di masa Bartum Group CHC NAV ini sebagai apa?
Nah, Pak Hendra Dewi sudah menyebutkan tahunnya. Lalu Bima Sabartum Group di CHC NAF ini sebagai apa, Pak? Kepada Pak Henry. Ya, Mbak Winda jawabannya betul. Jadi selamat kepada Pak Hendra Dewi bahwa CHC NAF ini sudah berdiri sejak tahun 2003. Nanti akan kami kirim hadiah dari CHC NAF. Mungkin itu tadi sedikit giveaway yang diberikan dari pihak CHC NAF. Baiklah, untuk informasi bahwa si Bima Series 2020 ini akan ada sesi ke-7, yaitu pada tanggal 3 November dengan judul Kualifikasi Sumber Daya Manusia untuk Menunjang Kinerja Perusahaan dengan studi khusus Fresh Graduate Hiring in Mining Company. Dan untuk rekan-rekan yang belum sempat mengikuti webinar Sidima Series sebelumnya, bisa kunjungi channel YouTube kita di Sidima Channel dan tetap pantengin sosial media kita karena banyak info-info menarik di sana. Baiklah, mungkin untuk sesi selanjutnya kita bersama sebagai kenang-kenangan kita. Kepada rekan-rekan mohon untuk mengaktifkan kameranya. Pada rekan mohon untuk mengaktifkan kameranya, kita akan foto bersama. Baiklah, dalam hitungan 1 sampai 3 kita tag. Baiklah, 1, 2, 3. Ya, sekali lagi ya untuk tagnya. Mungkin 1, 2, 3. Baiklah, demikian acara webinar sesi 6 ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada para peserta atas partisipasi dan antusiasnya di Bima Series sesi 6 ini, dan kepada Pak Yoga dari CHC NAF yang telah bersedia menjadi pembicara dalam acara webinar Bima Series ke-6 ini. Dan tak lupa juga kepada Iyo Waila yang telah membantu mensukseskan acara webinar kali ini. Mungkin baiklah, saya Winda Astuti sebagai moderator mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kepada rekan-rekan sekalian bisa meninggalkan room meeting kita ini.